Pak Michael, kenal Ibu Megi? Kenal dan tahu. Ya, cara Bapak harus mengenal Ibu Megi gimana? Kenalan, Pak. Hah? Kenalan. Oh, kenalan dulu. Ya, betul juga sih ya. Iya, kenalan. Oke, sudah kenalan, lalu tahu. Jadi, kalau mau tahu Ibu Megi, tahu Bu Megi seperti apa? Itu kali pertanyaannya. Pak Michael, kalau mau tahu Ibu Megi, istri Pak Michael, mengetahui Ibu Megi seperti Ibu Megi yang bagaimana? Susah kali ya jawabnya. Ayo coba Pak, kalau bisa. Apa Pak? Salah benar nggak ada? Makanya saya merit, Pak. Supaya Oh. Pak Michael, ketahuilah Ibu Megi seperti Ibu Megi, bukan seperti Bapak Michael. Jadi jangan coba mengenal Ibu Megi seperti Pak Michael, tapi kenalilah Ibu Megi seperti Ibu Megi. Terkadang kita kecewa dengan Tuhan, saudara, karena pengenalan kita dengan Tuhan seperti kita. Tuhan, kenapa engkau gak jawab doa? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, kenapa engkau gak meluluskan keinginanku? Apa seperti itu Tuhan yang harus kita kenal, saudara? Kalau Anda mau mengenal Tuhan seperti Tuhan, Anda tidak akan pernah kecewa. Kalau Pak Michael mengenal Bu Megi seperti Bu Megi, nggak akan kecewa. Begitulah Bu Megi. Tapi kenapa Pak Michael kecewa? Kok istri saya kok begini ya? Jangan begitu ya. Kita sih nggak kenal. Saya tidak tahu apa yang dulu tidak diketahui oleh Pak Michael dengan Bu Megi sebelum menikah, Pak. Terkadang kaget kan? Kok istri saya begini? Kita aja nggak tahu bagaimana itu dia. Jadi kenali Yesus seperti Yesus. Jangan kenali Yesus seperti apa yang kau bisa bayangkan. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Itulah kan menjadi renungan kita pada pengingat. Sehingga kita berbahagia, saudara, karena kenal Yesus menurut Yesus. Mulai ayat 13. Mulai ayat 13 sampai 20 ya. Ayat 13 sampai 20. Coba kita resapi firman Tuhan ini, saudara. Dengan doa dan harapan bukan sekedar kita tahu, tapi kita mau melakukannya. Ayat 17 kembali kita baca bersama-sama, saudara. Ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berbahagialah kamu mau isiaan. Berbahagialah kita semua yang ada di ruangan ini, karena berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku, ada banyak orang justru kecewa mengenal Tuhan, saudara. Ada banyak orang terluka justru mengenal Tuhan. Saya pernah baca dalam sebuah berita, saudara. Dia seorang ustaz, saudara. Karena tuntunan Roh Kudus, lalu dia coba mencari-cari kebenaran. Bacalah Alkitab, ketemulah dengan Tuhan Yesus, lalu putuskan untuk menjadi orang percaya Yesus. Sudah tahu apa akibatnya yang didapat? Dia diusir dari rumah dan tidak dianggap lagi menjadi anak. Kenyataan itu membuat dia terluka. Tuhan, kok begini percaya Yesus? Saudaraku, apapun keadaan kita, keberadaan Yesus tidak pernah berubah. Begitulah dia. Jadi mari kita kenal Yesus yang kita percaya menurut Yesus, bukan menurut apa yang kita pikirkan. Kalau percaya Yesus tenang, betul
Percaya Yesus damai, betul saudara. Percaya Yesus tidak ditinggalkan, betul saudara. Tapi itu satu sisi. Saudara punya duit di kantong sekarang, yang paling besar berapa saudara? Ya paling besar duit kita 100.000 kan. Walaupun seorang milioner atau triliuner paling besar 100.000. Coba buka yang 100.000 saudara. Pasti buka belakang beda. Kalau betul itu uang negara yang dicetak oleh negara, pasti beda muka belakangnya. Yang gara-gara saudara punya 100.000 satu brankas gitu, jadi muka belakangnya sama. Gak laku itu saudara, ya kan? Gak laku itu walaupun satu brankas. Tapi menjadi laku karena muka belakang beda. Terkadang saudara ikut Tuhan, percaya Yesus, tidak seperti yang kita bayangkan. Kok beda? Emang beda? Gak sama saudara. Ketika kau berdoa langsung dapat, puji Tuhan, haleluya. Ketika kau sakit sembuh, puji Tuhan, haleluya. Ketika kau mencari jodoh, ketemu jodohnya ganteng lagi, cakep, cantik, puji Tuhan, haleluya. Tapi ingat saudara, ada orang percaya Yesus hari ini, saya tahu persis siapa orangnya. Sampai hari ini 50 tahun, mungkin 60 tahun umurnya. Nah ketemu tuh jodohnya. Lalu gimana? Yesus jadi beda. Lebih tua jauh dari saya saudara. Di atas saya udah 60. Berarti lebih dari 60 dia sekarang. Perempuan belum nikah. Ada banyak orang berkata, Tuhan, kalau engkau Tuhan, ketuhanan Yesus bukan karena apa yang dilakukan saudara. Bukan. Kalau engkau Tuhan, bawa jodohku ke sini. Berarti Tuhan Yesusnya bukan Tuhan, karena temanku itu gak ada jodoh-jodohnya saudara. Kalau engkau Tuhan, beri aku anak. Banyak orang gak punya anak sekarang saudara. Kakak saya sampai hari ini gak punya anak saudara. Lalu gimana? Yesus bukan Tuhan. Saudaraku, kalau engkau berbahagia karena Tuhan, kenal Tuhan menurut Tuhan. Jangan kenal Tuhan menurut keinginanmu, maksudmu. Walaupun mungkin maksudmu baik. Kan orang begini, satu orang bertobat maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Kan gimana kan? Lalu dia coba peta komplit. Apa peta komplit? Saya tahu aja saya. Peta komplit itu apa ya? Menempatkan Tuhan pada posisi tidak bisa bergerak. Tuhan, kalau engkau Tuhan selamatkan keluargaku. Ini kalau nggak diselamatkan berarti bukan Tuhan. Itu berarti Tuhan menurutku, Tuhan menurut kehendakku. Berarti bukan, itu bukan Tuhan saudara. Tuhan itu pikiran kita dan kehendak kita saudara. Makanya mari apa kata Petrus yang membuat kita berbahagia saudara. Apa kata Petrus? Mudah-mudahan itu menjadi pemahaman kita, pengenalan kita ke Tuhan. Ayat yang ke-16 kita baca lagi sekali lagi. 16 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah ini formulanya. Saya mau kita perhatikan di sini saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertama saudara, engkau adalah. Menurut kita mungkin biasa ya. Kata adalah artinya apa saudara? Ada nggak arti adalah ini? Apa arti adalah dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya bisa kita pahami. Aku adalah pendeta. Kata adalah di sini juga apa? Apa? Benar. Hah? Benar. Apa Pak? Benar. Benar. Bukan Pak. Keberadaan saya pendeta. Jadi kalau saya bisa terjemahkan,
aku keberadaannya pendeta. Makanya kata-kata yang dipakai dalam Alkitab ini, saudara. Ini itu memiliki arti keberadaan, keadaan. Makanya diterjemahkan juga adalah. Aku adalah berarti Mesias di sini kan? Keberadaanku Mesias. Tapi ingat saudara, kata adalah sih memiliki bentuk waktu kini. To be, present tense, saudara. Artinya apa? Aku sekarang ini. Keberadaanku sekarang ini. Bukan yang kemarin, bukan yang besok, saudara. Artinya apa? Kenali Tuhanmu yang sekarang ini. Kenali keberadaan Tuhanmu yang kini. Makanya saya katakan tadi, saudara, terkadang kita menjadi kecewa dengan Tuhan mengingat yang kemarin. Tuhan tolong saya. Kenapa sekarang Tuhan gak tolong saya? Ya Tuhan gak mau tolong sekarang, mau apa? Ayo, mau apa? Allah bebas bertindak dan berkarya. Kemarin kami ada di PKW. Saya agak rancu dengan PKW dengan TKW, saudara. Apalagi TKW-nya di Medan, saudara. Waduh, bahaya itu TKW. Saya berkata, saudara, kadang-kadang karena kita nggak tahu jalan hidup ini, kita berontak dengan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan nggak mau saya senang? Apakah Tuhan nggak mau saya bahagia? Kok hidup ini hanya muter aja gitu ya? Padahal ada jalan yang lebih pendek, lebih bagus, lebih indah. Karena kita nggak tahu, kita lihat secara skop kecil, saudara. Tuhan lihat dari ketinggian. Saudaraku, anakku, kalau engkau di jalan yang pendek dan mudah itu, engkau akan mati karena di sana siap orang yang akan membunuh engkau. Makanya aku ajar engkau berputar, tapi sampai di Kanaan. Daripada engkau jalan yang pendek, tapi nggak sampai di Kanaan. Tapi dari situ saya berkata, Tuhan, kenapa begini? Bukan kenapa begini, memang begitu, saudara. Kitanya aja yang gak kenal Tuhan yang seperti itu. Kenali Tuhanmu yang sekarang, jangan yang kemarin. Engkau akan ngeluh, kecewa. Apapun tindakannya hari ini, saudara. Itulah Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang kemarin, Tuhan yang hari ini. Jadi kalau engkau berbahagia mengenal Tuhan Yesus, mari katakan pada dirimu, Tuhan, aku mau melangkah, mau mengikuti engkau yang hari ini. Apa tindakan Tuhan hari ini? Taati Dia, ikuti Dia. Karena hanya lewat itu kita sampai di tujuan, sudah di Kanaan kehidupan kita. Engkau adalah keberadaanmu yang aku tahu yang sekarang, bukan yang kemarin. Mungkin anak ustaz itu ketika dia diinjili, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu penolong, Tuhan itu bla bla bla. Betul, saudara. Tapi balik lagi duitnya. Tuhan itu izinkan kesulitan, engkau akan dibenci oleh saudaramu, dan musuh dari orang adalah seisi rumah tangganya. Itu juga benar. Tapi beda kan dengan yang dibalik itu. Yang di sana karena beda lalu kata, kok begini? Emang begitu? Begitulah Yesusku, begitulah Yesus kita, saudara. Dia tidak menutupi sesuatu. Kebetulan ini tersangkut. Saya lagi mengajar itu tentang bibliologi, saudara.
Ya, ideologi adalah doktrin tentang Alkitab. Alkitablah satu-satunya buku atau kitab suci yang begitu jujur bicara. Sampai perselingkuhannya Daud pun diberitakan, saudara. Jujur, saudara, mana yang ditutupi. Perzinahannya Daud pun, walaupun Daud itu orang yang paling dekat di hati Tuhan, gak ada yang seperti Daud, saudara. Di saat itu di skip, saudara, ketika Samuel mau menceritakan. Tapi itu tadi, firman Tuhan itu adalah inspirasi, tuntunan Roh Kudus bagi penulis untuk menuliskan firman-Nya tanpa salah dalam teks aslinya. Jadi mungkin juga Samuel, gimana nih, ketahuan, gak enak dong. Roh Kudus tetap menuntun Samuel untuk menuliskan tentang perselingkuhannya Daud. Di mana muka Daud? Masih di situ, gak kemana-mana. Tapi malu pasti, gak peduli apa. Jujur, saudara. Jadi kita tuh harus jujur melihat Allah kita. Tuhan, segala sesuatu seperti yang kemarin juga Pak Michael bilang, kalau sudah terjadi, ingatlah saudara, pasti diizinkan Tuhan. Allah itu kan Maha Kuasa. Gak mungkin gak diizinkan kalau sudah terjadi, saudara. Jadi kalau saudara hari ini melihat keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, gak pernah berubah Yesus yang kita percayai, saudara, gak pernah. Dia adalah Tuhan yang kekal, apapun tindakannya, apapun perbuatannya. Jangan percaya Yesusmu karena Dia telah tolong engkau. Gimana kalau Dia tidak tolong? Apakah gak percaya sama Yesus? Banyak orang kecewa hari ini, saudara, karena Yesus yang dipercaya tidak Yesus seperti yang dipikirkan. Banyak orang Kristen cerai hari ini, saudara. Kenapa? Kaget melihat pasangannya, kan kok begini, memang begitulah dia, saudara. Kenali pasanganmu seperti pasanganmu. Jangan kenali pasanganmu seperti yang kau pikirkan. Dan kenali Tuhan seperti Tuhan, yang seperti yang kau pikirkan. Tuhan bertindak yang kini, saudara, bukan yang kemarin. Saya tidak tahu apa sedang saudara hadapi yang membuat Anda mungkin kaget. Ingatlah, Allah tak berubah. Yesus tak pernah berubah, saudara. Dia tetap Allah yang mengasihi. Dia tetap Allah yang peduli. Dia tetap Allah yang tetap bersama dengan kita. Siang dan malam, tiang awal dan tiang api itu bersama-sama dengan orang Israel. Siang dan malam, Immanuel. Ketika engkau merasa tersisihkan, Dia tetap ada di sana. Kalau ada kenapa dia bilang, dia mau bilang apa kita, saudara? Kalau dia mau bilang apa? Bukan tidak ada. Dia bukan berarti dia tidak ada. Dia tidak tolong kita bukan berarti dia bukan penolong. Dia tidak jawab doa kita bukan berarti bukan dia jawaban. Dia nggak mau jawab aja, saudara. Dia nggak mau tolong aja. Dia mau diam aja. Lalu mau bilang apa kita, saudara? Oh ya Tuhan, tidaklah Tuhan. Enggak. Sekalipun kita berkata Yesus bukan Tuhan, tetap Dia Tuhan, saudara. Berbahagialah kau semua, karena engkau berkata, aku adalah Mesias yang kini. Jadi sebab kita berbahagia mengenal Tuhan atau penggaran kita, biarkan Dia berkarya seluas-luasnya dalam hidup kita, saudara. Biarkan Dia bertindak sesuka hati Dia. Ada pujian kita yang enak itu sebenarnya, tapi sulit untuk melakukannya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sampai 4 kali dengar suka-sukamu Tuhan. Nyanyinya enak banget, sudah. Apalagi kalau Sion sudah nyanyi, waduh. Tapi sulit untuk melakukan. Kenapa? Tuhan, udah 3 bulan aku berdoa, baru 3 bulan. Tuhan, udah 6 bulan, setengah tahun nih. Kalau 6 bulan ini bukan bulan lagi ya, udah tahun. Setengah tahun Tuhan, baru setengah tahun. Teman saya ini, kan udah 70 kali bunuh sekarang bulan. Saya jauh dari saya.
Mungkin 10-15 tahun bedanya. Berarti 70 sekarang. Belum menikah itu saudara. Tapi coba aja dia tetap melayani. Kenapa? Menikah nggak menikah dia, Yesus tetap hidup. Dia nggak kecewa saudara. Dia nggak kecewa. Ini adalah keberadaanku yang benar. Jadi jalani hidup ini bersama Yesus yang sekarang. Tuhan, susah. Oke, saya mau jalan Tuhan. Asal bersama Tuhan. Saya mau cerita kan. Job-jobnya istri saya ini. Yang membuat saya kadang-kadang tersinggung gitu ya. Boleh nggak? Aduh, gimana ya? Kadang-kadang istri saya begini. Boleh nggak kesini? Boleh. Boleh nggak kesini? Boleh. Kenapa? Asal bersamamu. Mudah-mudahan itu ungkapan hati dia. Walaupun susah, asal bersamamu. Harusnya kita seperti itu dengan Tuhan. Susah sih iya, saudara. Sulit. Makanya jangan kaget kalau sulit. Belilah seperti ungkapan dia. Asal bersamamu. Kan dia adalah kuasa, saudara. Sadari dia ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau adalah Mesias. Inilah figur yang dinanti-nantikan Tuhan, saudara. Tapi ingat, adalah yang pertama tadi. Artinya apa? Yang ini. Maksudnya apa? Bangsa Israel membuat gambaran tentang Mesias yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan apa itu? Romawi. Oh jadi lupa saya. Makanya mereka lagi nantikan, ayo Tuhan, nyatakan Mesias. Tapi ternyata Mesias tidak melakukan seperti apa yang mereka pikirkan. Kok Mesias cuma jalan-jalan, khotbah? Emang Farisi kurang pintar khotbah? Engkau adalah Mesias. Mesias menurut Tuhan. Mesias menurut Yesus. Mesias menurut Mesias. Jangan Mesias menurut kita. Tuhan, engkau adalah pembebas. Dalam bahasa Ibrani saudara, Kristus yang diurapi. Diurapi untuk apa saudara? Untuk membebaskan bangsa Israel. Kok sekarang kami masih menjadi jajahan? Katanya Mesias kan. Maka sampai hari ini saudara, mereka masih menunggu Mesias itu. Kenapa? Belum bebas. Padahal 2000 tahun yang lalu udah bebas saudara. Jadi terkadang saudara, kenapa kita kecewa dan tidak bahagia mengenal Tuhan? Mesias yang aku kenal itu dulu adalah Mesias yang menjawab doaku, Mesias yang melepaskan aku dari hutang, Mesias yang membebaskan aku dari kebangkrutan. Bisa nggak? Bisa saudara. Tapi bukan itu kata Tuhan. Lalu gimana? Kecewa kita saudara. Adalah Mesias. Kalau dia bertindak bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kerajaan, berarti itulah kemesiasan Yesus, membebaskan orang bukan dari penjajahan Romawi, tapi dari dosa saudara. Itu lebih penting daripada bebas dari Romawi. Makanya kadang seringkali ketika Yesus ketemu dengan orang sakit, dosamu diampuni. Ketemu orang sakit, dosamu diampuni. Kenapa? Buat apa sembuh kalau dia masih terbelenggu dalam dosa? Yesus lebih pada pembebasan dosa. Karena itulah akar masalah, bukan penjajahan Romawi. Berbahagia engkau Sion, karena engkau berkata, aku adalah Mesias seperti aku adalah Mesias. Bukan berkata lalu, oh ya udahlah, nggak usah kita berdoa kalau kita ada persoalan. Bukan, saudara, bukan. Tetaplah berdoa, Tuhan aku sakit, aku mohon jamah aku, pulihkan aku, sembuhkan aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya nggak? Percaya nggak Bapak Ibu? Doa saudara dijawab. Percaya, harus percaya. Ngapain berdoa kalau nggak percaya? Tapi kalau Tuhan nggak jawab, jangan mewek, saudara. Karena memang dia mau jawab.
skala dokter. Saya sudah seringkali contohkan di sini, seringkali ya, nggak tahu karena usia kali ya, banyak saya sekarang. Banyak sudah, tumpang tangan terus saya sudah. Nggak di mana-mana, di kamar mandi, tumpangin tangan, di tempat ini tumpangin tangan. Ketika nyetir lalu ada keluhan sakit, tumpangin tangan. Lalu nggak sembuh. Tetap aku tumpangin tangan juga, saudara. Jangan karena tidak sembuh, percuma tumpangin tangan. Enggak, sembuh nggak sembuh, tumpangin tangan. Sembuh, puji Tuhan, haleluya. Nggak sembuh, puji Tuhan, haleluya, tumpangin tangan. Nah, kenapa? Percaya, saudara. Tapi biarkan dia bertindak seperti Mesias yang dia miliki, saudara. Ada yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itulah orang yang bertumbuh, saudara. Biasanya kan anak kecil, suapin, suapin, anak kecil. Begitu jahatnya kita, cari sendiri anakku, itu jahat. Jahat. Tapi bertumbuhnya anak, nah tunggu sebentar ya, mama mau masak dulu. Kan gitu. Nah, makan sendiri ya. Nah, cari makan sendiri ya. Kan gitu. Mari saudara, saya tidak berkata Tuhan itu tak perlu dipercaya, enggak. Tetap Tuhan itu menjadi harapan kita satu-satunya, saudara. Apa pergumulan bawa dalam lubang, apa persoalanmu letakkan di kaki Tuhan. Tapi biarkan dia bertindak seperti yang dia mau. Jangan biarkan dia bertindak seperti yang kita mau. Itu kita akan kecewa. Berbahagia engkau Simon, kalau engkau membiarkan aku bertindak seperti Mesias yang aku mau. Jangan kita atur Tuhan, saudara, dan jadikan Tuhan itu menjadi satpam, saudara. Tuhan mau pergi jaga rumah ya. Kan gitu, saudara. Tuhan mau jalan, ya. Siapa yang nyentil mobil, siapa yang harus awas-awas. Siapa yang punya rumah, siapa yang jadi satpamnya. Maaf ya, memang gak salah, saudara. Ada orang bersaksi, puji Tuhan, haleluya, Tuhan nyatakan kuasa. Yang lain berubah semua, aku tidak. Seperti firman Tuhan berkata, 1000 domba sebelah kiri, di sebelah kanan 10.000, tetapi aku tidak. Puji Tuhan, haleluya, saudara. Betul itu karena Tuhan. Sebelah juga cepat ngomongnya tahu lagi, saudara. Sebelah kiri ngomong berkata, tapi kita tegak, berdiri tegak. Itu karena siapa? Tuhan. Tapi gimana kalau kita juga ada baju, saudara? Apa kalau kita berkata, sorry Tuhan, kayaknya kok gak lagi nih, udah gak zamannya lagi percaya Yesus, udah percaya sama itu yang jagoan. Yang ketiga, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah. Berbicara Tuhan itu, saudara. Pemahaman orang pada waktu itu, manusia kok yang terbatas, yang nggak bisa lakukan di atas kemampuan kemanusiaan. Anak Allah Tuhan, saudara. Tapi Tuhan menurut Tuhan ya dia, bukan Tuhan gitu aja nggak bisa Tuhan lakukan apaan? Apalagi udah 7 mata, saudara. Bilang lagi, Tuhan, katanya Tuhan, kenapa Tuhan turun dia datang ke sini untuk menyatakan kasih dan cintanya kepada bumi. Siapa yang pacaran, siapa yang harus dipaksa, saudara? Anak Allah Tuhan, tapi Tuhan menurut Tuhan, saudara, bukan Tuhan menurut kita. Satu saat yang kau mungkin bangga dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Memang begitulah konotasi kesaksian menurut kita. Dari mana Bapak Ibu? Saya sudah pusing 7 keliling, nggak tahu lagi bikin apa. Karena deadline-nya besok, Bapak Ibu. Saya sudah hubungin siapa-siapa, tapi sepertinya nggak ada jawaban sama sekali. Lalu saya berlutut menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong. Malam itu juga Tuhan tolong. Hebat kan, saudara? Hebat, saudara.
Puji Tuhan, haleluya. Makanya saya bisa ada sekarang di sini karena Tuhan. Mujizatnya terjadi. Biasanya kita bersaksi yang model begitu, gak salah saudara. Karena dia Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa dia kerjakan. Tapi beranikah kita bersaksi saudara? Tuhan udah nangis-nangis itu, udah beli-beli dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak apa-apa. Masihkah kita berkata, saudara saya mau bersaksi, saya ke situ begini, gak tahu lagi mau bikin apa. Lalu saya berlutut di hadapan Tuhan menangis. Sudah tahu apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi apa-apa itu. Tetapi saya percaya tetap Tuhan. Kalau hari itu luar biasa sudah. Saya belum pernah begitu. Saya jujur. Tetapi nggak ada sudah. Kalau itu yang terjadi, dia tetap Tuhan. Ketuhanannya bukan karena apa yang dia bisa lakukan, tapi dari keberadaan yang adalah Tuhan. Yang terakhir saudara, yang hidup. Kalau saudara perhatikan yang hidup maksudnya berlangsung terus saudara. Tidak ada kata kamus untuk berhenti, itu kata hidup. Ngapain percaya pada Mesias mati? Makanya murid-murid pada kabur itu satu-satu saudara ketika Yesus disalibkan. Oh, Mesias mati. Terkadang begitu saudara, kok Allah nggak lakukan apa-apa, mati. Tapi pernyataan dari Petrus ini yang hidup, yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa bergerak, yang bisa bertindak, yang bisa melakukan apa saja. Terbagi yang berkenaan dengan Mesias itu tadi, yang adalah anak Allah itu. Dia yang hidup saudara. Sekalipun rasanya sepertinya Allah mati, enggak. Kalau Allah mati saudara itu bukan Allah. Makanya kenapa saudara-saudara kita nggak percaya Yesus? Masa Allah mati? Masa Allah disalib? Masa Tuhan digebukin? Masa Tuhan dicaci maki? Ya keliru saudara. Yang mati itu bukan Tuhan, tapi manusia. Yang dilucuti itu manusia, bukan Tuhan. Yang ditelanjangin itu bukan Tuhan, manusia. Tuhan kita hidup saudara. Sebab dia hidup, ada Yesus katanya. Jadi jangan imani Yesus yang hanya mati. Betul, kita harus percaya Yesus mati. Tetapi ingatlah karena dia Tuhan, dia bangkit mengalahkan maut. Artinya apa? Apapun keadaan kita ini masih ada harapan saudara, karena dia hidup. Kecuali kalau dia nggak bangkit saudara, udah habis harapan kita. Makanya di kitab 1 Korintus surah 15, Paulus coba meluruskan orang-orang yang ada di Korintus. Hai saudara-saudaraku, apa artinya kita percaya pada Yesus yang mati? Nggak ada tapi, yang betul adalah Yesus telah bangkit hidup. Jadi jangan pernah kehilangan harapan saudara kalau engkau percaya Yesus, karena dia hidup saudara. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, maksudnya ada harapan. Pegang dan pelihara itu saudara. Itu modal kita yang paling terakhir saudara. Kalau engkau sudah kehilangan harapan, engkau sudah mati jauh sebelum kematian itu datang. Mungkin mati kita nanti tahun 2045 mungkin. Atau kapan saya mati saudara. Kasih sudah tahu kapan sudah mati. Mungkin tahun 2045, taruhlah saudara. Tapi kalau kita kehilangan harapan sekarang, kita udah mati sekarang. Walaupun mati kita nanti 2045. Makanya pelihara harapan itu. Yakini Yesusmu hidup, bukan Yesusnya mati. Sekalipun mungkin sepertinya tidak ada harapan lagi. Itu buktinya kita percaya Yesus loh. Kita berharap di tengah-tengah tidak ada harapan. Kita tetap berharap di tengah-tengah semuanya sebenarnya tidak ada tanda-tanda ada harapan. Kalau sudah berharap karena masih ada kemungkinan, itu bukan berharap. Yesus itu hidup saudara. Itu juga masih ada harapan. Apapun pergumulan kita ada, jangan pernah putus asa. Karena Yesus hidup. Sehingga kita bisa berkata, Yesus berkata kepada kita, berbahagia engkau Maulisiakan, karena engkau tetap berharap kepada-Ku.
Berbahagia engkau Mauritian, karena engkau mengimani bahwa aku Tuhan yang bisa melakukan apa saja menurutku dan menurut kehendakku. Berbahagia engkau Mauritian, karena engkau mengimani bahwa aku adalah penolong pembebasmu menurut aku. Maka kita akan berbahagia, siapapun kita yang hadir. Siapapun, sebut namamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku adalah orang yang bahagia karena pengenalanku kepada Tuhan menurut Tuhan. Aku adalah orang yang berbahagia karena pengenalanku akan Yesus menurut Yesus. Mari kita berdoa.